Kisah diperlihatkan gadis yang bernama Su Jingrong, yang merupakan putri dari sekte setan darah, yang ternyata ia senang karena akan menyambut kepulangan ayahnya. Inilah Su Wei, yang merupakan ayahnya dan orang tuanya satu-satunya, karena ibunya sudah lama tiada. Dan untuk mengobati kerinduannya kepada ibunya, lantas ia membuat lentera dan menerbangkannya yang bertuliskan kedamaian, berharap ibunya bisa tenang di alam sana. Namun belum sempat lentera tersebut mengudara jauh, lentera tersebut sudah jatuh ke tanah, karena ada seseorang yang memanahnya dengan senjata rahasia. Tak hanya itu, mereka berdua juga diserang olehnya, sehingga Su Wei harus berusaha keras melindungi putrinya. Rupanya itu semua perbuatan sekte bulan yang dipimpin oleh Hua Lian, dan kedatangan mereka atas dasar balas dendam, entah apa yang Su Wei lakukan sebelumnya, dan berapa banyak nyawa yang ia ambil dengan tangannya, yang jelas pedangnya hanya ia gunakan untuk mereka yang layak menerimanya. Dan terjadi pertarungan di sana, yang rupanya lawan yang akan ia hadapi tak hanya satu orang, melainkan puluhan orang di hadapannya, dan pertarungan pun tak lagi bisa dihindarkan. Sampai saat Hua Lian menyerangnya dari belakang, dan Su Wei terluka tepat di dadanya, yang ternyata senjata Hua Lian memiliki racun yang sangat mematikan. Ternyata itu bukan racun kematian, melainkan racun kendali, yang siapa terkena racun tersebut, maka ia bisa dikendalikan dengan mudah oleh pemilik racun. Dan benar saja, di sini Su Wei benar-benar hilang akan kesadarannya, dan ia telah dikendalikan sepenuhnya oleh Hua Lian. Sungguh betapa kejamnya Hua Lian, ketika ia menyuruh Su Wei untuk membunuh putrinya sendiri. Namun itu tak akan pernah terjadi, karena ia berusaha keras untuk melawan pikirannya, ia sedikit ingat akan kesadarannya, dan ia memilih mengakhiri hidupnya, tepat di hadapan putrinya sendiri. Disinilah Su Jing terakhir kalinya memeluk putrinya, sebelum batas hidupnya benar-benar tiba. Betapa sangat bersedih Su Jing di sana, karena orang tua satu-satunya yang ia punya, yang ia sayangi, harus pergi meninggalkannya. Entah sedendam apa Su Jing kepada para wajah di sana, yang jelas ia tak akan pernah lupa dengan setiap kepala yang berdiri dan berada di sana, ditambah lagi kematian ibunya ternyata juga karena sekte tersebut. Namun Hua Lian juga tak berbelas kasih bahkan kepada anak kecil sekalipun, hingga datanglah Xiao Xi dari sekte Menara Salju, yang langsung menolongnya di sana. Amarah Xiao Xi semakin memuncak, ketika ia tahu istrinya Su Wei, yang paling ia cintai dibunuh olehnya, dengan alasan untuk menebus dosanya. Sungguh betapa kejinya Hua Lian selama ini, bahkan saudara kandungnya Su Wei, harus mati di tangannya sendiri. Tanpa menunggu lama Xiao Xi langsung menyerangnya, dengan sekuat tenaga dan segala kekuatan mereka kerahkan, namun pertarungan tersebut berakhir seimbang, karena kedua belah pihak sama kuatnya. Betapa sedihnya Su Jing, ketika ia benar-benar tak lagi memiliki siapapun di sampingnya, dan ia harus sangat kuat menghadapi semuanya, dengan umurnya yang masih sekecil itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba datanglah Xiao Yixing, Tuan Muda Menara Salju, yang merupakan anak dari Xiao Xi yang telah menolong barusan. Ternyata ia berencana membawanya ke kediamannya dan merawatnya, namun karena kondisi hatinya sedang tidak baik-baik saja, ia langsung mengarahkan pedangnya tepat di hadapannya.
Ternyata demi menunggu keputusannya, ia rela menemaninya sepanjang malam, dan terungkap bahwa Xiao Yi memiliki luka lama, dan karena kejadian ini membuat luka di dalam tubuhnya kambuh. Karena hanya gurunya yang bisa menyelamatkannya, lantas mereka pergi ke lembah pasir, guna mendapatkan bantuan darinya. Sesampainya di lembah pasir, kita akan diperkenalkan dengan Bai Di, yang akan menolongnya, dan juga Suegu yang ternyata gurunya, rupanya Bai dan Suegu bersaudara. Ternyata itu adalah penyakit mematikan yang ia bawa sejak lahir, dan itu merupakan hal yang sangat beruntung untuknya, karena ia kuat berdiri dan bertahan hidup selama ini. Berbagai cara dan berbagai metode telah mereka gunakan, demi menekan penyakit di tubuh Xiao Yi. Dan Bai hanya bisa menahan penyakit tersebut, bahkan sekelasnya saja tak mampu menghilangkan penyakit langka yang ia derita selama ini. Dan setelah Su Jing bangun, ia langsung didatangi Xing Lan yang bermaksud untuk mengantarkan makanan, namun entah apa yang ada di pikirannya Su Jing, ia malah kabur dengan membawa pedang ayahnya, sampai ia berada di ujung tebing, sempat Xing Lan membujuknya, namun Su Jing malah memilih melompat dari sana, beruntung Xing Lan juga ikut melompat dan menyelamatkannya. Dan inilah pertama kalinya Su Jing tersenyum kembali, setelah atas apa yang menimpanya, dan rupanya itu perbuatan Xing Lan, yang telah membawakannya kunang-kunang di sana. Hal itu membuat Xing Yu sedikit kesal, lantaran ia lebih perhatian kepada Su Jing, dibandingkan dirinya. Karena Su Jing telah sadar, dan ia telah menerima kepergian orang tuanya, ia juga telah berjanji untuk hidup dengan baik dan menjalani semuanya tanpa kesedihan. Lantas ia juga memohon kepada Bai untuk mengajarinya bela diri, dan mengangkatnya sebagai muridnya. Bai menyetujuinya, namun ia harus menerima namanya, yang diganti menjadi Xing Ming. Bai juga meminta pedang peninggalan ayahnya guna untuk ia rawat. Su Jing juga tak lupa mengunjungi Xiao Yi di sana sebelum esok pagi Xiao Yi dibawa pergi dari sana, guna mencari pengobatan untuknya. Su Jing juga merasa bersalah di sana, karena menurutnya dia juga yang menyebabkan ia terluka. Ternyata apa yang Su Jing ucapkan terdengar jelas di telinganya, yang rupanya ia hanya berpura-pura tertidur di sana. Dan sebelum kepergiannya, Bai memberikan obat untuknya, dan Bai harus sedikit bersedih karena ia akan ditinggal saudaranya, demi untuk menyembuhkan Xiao Yi yang terluka parah di sana. Dan kehangatan mereka bertiga semakin dekat, ketika mereka saling melindungi dan menyayangi satu sama lain. Cerita berlalu 10 tahun kemudian, dan di sini terlihat Nancu, yang sedang membantu tuannya untuk turun, yang ternyata itu tak lain adalah Xiao Yi yang telah dewasa, yang tujuannya yaitu untuk pulang, setelah selama ini mencari obat untuk penyakitnya. Walaupun lukanya belum sembuh sepenuhnya, tetapi kekuatan bela dirinya tak bisa diremehkan sedikit pun. Hal itu dibuktikan ketika ia baru sampai di sana, dan diserang beberapa pembunuh, namun ia hanya butuh satu serangan saja untuk menghabisinya. Dan inilah pamannya Xiao Yi yang bernama Mai Xian, yang sepertinya ia sedikit tak suka atas kepulangannya.
Dan saat Xiao Yi menanyakan keadaan ayahnya selama ini, ia dibuat kaget lantaran tak ada yang tahu keadaannya sekarang, bahkan selama 10 tahun ini, ia terluka dan tak keluar dari kediamannya, dan yang menggantikan memimpin menara salju selama ini adalah pamannya. Saat terjadi penindasan kepada seseorang di sana, tiba-tiba datanglah gadis yang langsung membantunya, namun kekuatannya masih belum cukup, dan saat ia hampir terbunuh di sana, barulah datanglah Xiao Yi yang langsung melumpuhkan mereka semua, hanya dengan satu tebasan. Dan ternyata itu adalah Xing Ming yang sudah dewasa, dan inilah pertama kalinya mereka bertemu setelah 10 tahun terpisah dengannya. Ternyata Xing Ming telah menyadari jika itu adalah Xiao Yi. Setelah gadis tersebut memanggilnya dengan Tuan Muda Menara Salju, lantas mereka membawanya pergi menuju kediaman Xiao Yi. Ternyata Xing Ming tak mengaku siapakah dirinya, malahan ia menutupi, sehingga Xiao Yi tak mengenalinya lebih jauh. Dan disinilah pertama kalinya Xing Ming mendatangi makam ayahnya dan ibunya, setelah 10 tahun tidak mengunjunginya, tak hanya itu ia juga pergi melihat kediamannya dulu, dan ia teringat akan kehangatan keluarga kecil mereka, sebelum benar-benar hancur seketika oleh Sekte Bulan. Namun tiba-tiba datanglah Xiao Yi yang langsung menyelimutinya di dalam tidurnya, dan setelah bangun ia langsung mencarinya. Namun Xiao Yi malah bersembunyi di sana, entah apakah Xiao Yi sudah tahu siapakah ia yang sebenarnya, yang jelas Xing Ming di matanya bukanlah gadis biasa. Di sini emosi Xiao Yi memanas, ketika ia tahu yang meracuni ayahnya selama ini adalah orang dapur, yang tak lain kaki tangannya pamannya sendiri, namun ia tak mengungkapkannya di sana. Ternyata demi untuk menyelamatkan ayahnya, ia rela melepaskan gelangnya, yang ternyata gelang tersebut digunakan untuk menekan aura dingin di tubuhnya selama ini. Dan disinilah keadaan ketika Xiao Yi sudah tahu latar belakang Xing Ming, dan ia berencana mengusirnya dari kediamannya, karena ia tahu akan ada pertumpahan darah di sana. Belum sempat Xing Ming diusir dari sana, pamannya dan para bawahannya sudah datang di sana, dan maksudnya kali ini adalah untuk membunuh mereka semua. Dan terpaksa Xiao Yi menariknya dan menyembunyikannya, sekarang ia harus melindungi Xing Ming, ditambah ayahnya yang sudah sekarat di sana. Karena Xing Ming keluar, dan berdiri tepat di hadapannya untuk melindunginya, hal itu membuat Xiao Yi benar-benar marah sehingga ia mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Hal itu membuat pamannya ketakutan, namun setelah pamannya tahu jika gelang penekan racunnya tidak berada di tangannya, lantas ia melanjutkannya dan ia yakin bisa membunuh mereka semua. Namun itu semua ternyata hanya hayalannya, karena tak lama setelah pertempuran berlangsung pamannya dan para bawahannya dibuat kalah telak, dan yang sebagian berhasil kabur, namun kejadian itu membuat Xiao Yi terluka parah dan keselamatannya terancam di sana. Dan ini pertama kalinya pertemuan Xing Ming dengan ayahnya Xiao Yi, setelah 10 tahun ia pernah menyelamatkannya, namun Xiao Xi dibuat kagum dengannya, karena ia yang sekarang sudah dewasa dan tahu apa arti sebuah kehidupan yang sesungguhnya.
是阿静言语不当，一直以为姑娘对萧某远罢了。 Kedekatan mereka berdua semakin dalam, ketika Xing Ming membawakan obat untuknya, dan terungkap bahwa gurunya Xing Ming selama ini hanya mengajarkan bela diri mendasar kepadanya, entah apa maksud gurunya tersebut, yang jelas gurunya tak mau jika Xing Ming balas dendam atas apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Di sini ayahnya Xiao Yi memberikannya sebuah kunci untuk membuka kabinet, namun ayahnya berpesan jangan pernah membukanya, kalau tidak dalam kondisi putus asa, entah apa yang ada di dalamnya, yang jelas sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata Mei Xian tak benar-benar terbunuh, dan rupanya ia sedang dipenjara di sana, namun tiba-tiba datanglah bawahannya yang membantunya keluar, dan kejadian itu disaksikan langsung oleh Xiao Xi dan ia membiarkannya, entah apa maksudnya yang jelas Xiao Xi masih berbelas kasih kepadanya. Di sini rupanya Xiao Yi dan Xing Ming tak tinggal diam, ternyata ia memiliki rencana untuk memberantas kejahatan, yang ternyata berdalang dari Sekte Bulan. Tanpa basa-basi ia memulai dari kediaman mata-matanya, yang lagi dan lagi Xiao Yi bunuh hanya dengan satu serangan. Hal yang tidak terduga ternyata, kini lembah pasir harus menghadapi Gu Guang dan pasukannya dari Sekte Bulan, yang maksud kedatangannya mereka tak lain untuk membunuh semua orang yang ada di lembah tersebut. Dikira bisa masuk dengan mudah, dan bisa membunuh orang-orang di dalam sana, nyatanya Gu Guang dan pasukannya dibuat rata oleh mekanisme di sana, bahkan hanya menyisakan dirinya sendiri. Xinglan dan bayi gurunya juga datang di sana, setelah menyadari jika ada penyusup yang masuk di kediamannya. Cerita beralih di Gunung Lingjiu tempat kediaman Sekte Bulan, dan ini dia Hua Lian pemimpin Sekte Bulan, yang ternyata selama ini selalu mencari masalah, dan sangat berambisi ingin menguasai dunia. Rupanya Mei Xian kabur menuju Sekte Bulan, dan selama ini ternyata ia bekerja untuk sekte tersebut, dan hal itu tak menutup kemungkinan, jika ia terlibat di setiap aksi kejahatan sekte tersebut. Beralih di lembah pasir, di sini rupanya mereka kedatangan tamu dari luar yaitu, putra mahkota dan Ye Hua, yang ternyata mereka selama perjalanan telah diburu pembunuh, dan ia harus berlindung di sana, bahkan putra mahkota juga telah diracuni, sehingga Ye Hua dan bayi gurunya harus berusaha mengeluarkan racun tersebut. Sungguh sangat tidak disangka, rupanya demi Xiao Yi aman dan menjalani hidup dengan tenang, ayahnya rela berkorban, yaitu dengan meminum ramuan yang ia dapat dari Tabib Mo, yang tentunya ia dapatkan dengan memaksanya. Sudah berulang kali Tabib Mo mengingatkannya dan melarangnya, namun karena tekad kuat Xiao Xi, maka ia tak bisa berbuat apa-apa. Rupanya ramuan tersebut bisa meningkatkan kekuatannya, namun hanya 4 jam, dan setelahnya akan mengakibatkan kondisi fatal pada tubuhnya, bahkan lebih parahnya kematian. Tujuan Xiao Xi sudah pasti yaitu untuk memberantas Sekte Bulan, yang merupakan sekte terkejam di wilayah ini. Kabar tersebut sampai di telinga Xiao Yi, dan hal itu membuat ia marah, dengan tanpa memperdulikan kondisi tubuhnya yang sekarang, ia dengan sangat nekat menusul ayahnya, yang sedang berjuang hidup semati di sana. Di sini diperlihatkan di dalam aula Sekte Bulan, yang ternyata ayahnya sudah sampai di sana, belum sempat pertarungan dimulai, Xiao Xi sudah diberitahu sebuah kebenaran,
yang ternyata Hualianlah yang selama ini meracuni anaknya, yang rupanya racun tersebut ia tanam ketika sejak di dalam kandungan. Betapa mendidihnya isi kepala Xiaoxi setelah tahu itu, dan tanpa banyak berpikir ia kerahkan pedang terbaiknya, namun belum sempat pedang tersebut menyentuh tubuh Hualian, ia sudah dihadang adiknya sendiri Mei Xian, yang tentunya sudah diracuni dan dikendalikan olehnya. 你到底把他怎么？ 闻腹中之时，我没能将。 Kepergian Xiaoyi tak hanya sendiri, ia juga didampingi Xingning, dan penjaga menara salju yaitu Zumo, dan sungguh sedihnya mereka di sana. Setelah sesampainya di Sekte Bulan, ia sudah melihat banyak sekali mayat yang telah mati di sana. Dan rupanya ayahnya juga mengunci pintu masuk sekte tersebut, namun itu tak memutuskan tekad Xiaoyi, ia tak peduli akan keselamatannya, bahkan ia menyuruh bawahannya untuk meledakkan pintu tersebut. Beralih di dalam sana, inilah pertarungan antara adik dan kakak, sempat Xiaoxi berbelas kasih kepadanya, karena ia adiknya dan ia sedang dalam pengaruh racun, namun itu tak akan menutup kemungkinan bisa ia sadarkan, nyatanya Mei Xian bukan lawannya, dan ia tak lagi berbelas kasih kepadanya, bahkan tangannya sangat ringan untuk melukainya berkali-kali. Hingga sampai Mei Xian membunuhnya dengan sangat sadis, tepat saat Xiaoyi berhasil meledakkan pintu tersebut. Dan disinilah pertama kalinya Xiaoyi benar-benar marah, ketika ia melihat dengan jelas ayahnya tertusuk tepat di hadapannya. Betapa mendidihnya emosinya sekarang, dan memuncaknya isi kepalanya ia sekarang, dengan kekuatan penuh ia langsung membunuh pamannya hanya dengan satu serangan, bahkan ia juga mematahkan tulang-tulangnya di sana, yang tentunya itu semua layak ia dapatkan. Namun Hualian sempat kabur, setelah ia terserang batinnya karena Xiaoyi barusan. Dan sebelum kepergian ayahnya, ia memberitahukan bahwa ibunya selama ini masih hidup, dan ia sedang disiksa oleh saudaranya sendiri, siapa lagi tak lain Hualian. Entah di manakah ibunya sekarang, yang jelas ia disekap di tempat yang tak orang lain bisa menemukannya. Dan disinilah Xiaoyi benar-benar sangat bersedih, ketika ia melihat dengan jelas, ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya di sana. 是孩儿不孝，是孩儿回来，我错了，爹。龙叔，龙叔。 Rupanya Xing Yu dan Xiao Tai juga membantu mereka, namun Hualian tetap bisa kabur dari sana. Gurunya dan Bai juga mendatangi pemakaman tersebut, dan ia tak lupa memberikan hormat kepada ayahnya untuk terakhir kalinya. 都是你爹生前的至交，沉沙谷也需小心提防才是。 听雪楼有 Di sini Xing Ming juga berpamitan kepada Xiaoyi, sebelum esok pagi ia pergi ke lembah pasir dan meninggalkan kediamannya. 最终其实取决于自己。 静姑娘， Di sini Xiaoyi juga bersedih, lantas ia harus mewujudkan impian ayahnya selama hidupnya yaitu, untuk sebuah perdamaian, dan ia harus sendirian membangun kembali kejayaan sektenya, dengan kondisinya yang sekarang. 年少时候的梦想，便是一切的开始。只可惜，从未见过听雪。 又如何去与拜月教抗衡？ Namun tiba-tiba datanglah Nancu dengan membawa sisa anggota klannya, dan mereka semua bersumpah akan mengabdi dengannya, yang tentunya itu adalah setitik harapan untuknya dan sektenya. Di sini Xiaoyi juga masih berbelas kasih kepada Huang, setelah ia selama ini telah disesatkan pamannya karena telah mengikutinya, dan ia dibuat sadar setelah ia tahu perbuatan pamannya selama ini, dan ia sangat menyesalinya di sana. 的羞辱，虽然是
出家芙蓉。 Setelah Xingning dan Xingyu sampai di lembah pasir, Xingning dibuat teringat masa kecilnya, setelah ia melihat kunang-kunang milik Xinglin banyak berterbangan di sana. Dan betapa kagetnya Xingning di sana, ketika ia melihat orang luar di kediamannya bersama kakaknya, yang tak lain Ye Huo. Dan untuk membersihkan nama sektenya, di sini Xiao Yi mengirim pembunuh untuk membunuh semua sisa pengkhianat yang bersembunyi selama ini, dan ia juga tak berbelas kasih bahkan tak menyisakan satu pun di sana. Dan betapa paniknya Hua Lian di sana, setelah mendapatkan kabar dari bawahannya Gu Guang, jika menara salju sekarang menjadi sangat kuat, dan sangat kejam, bahkan mata-mata yang ia kirim belum sempat menginjakkan kaki di wilayah tersebut, sudah terbunuh semua. 务必加快行程。接下来， Di sini karena Huang masih keras kepala, lantas Xiao Yi harus mendidiknya dan mengajarinya apa arti sebuah kehidupan. Dan ia akhirnya mau bergabung dengannya, dan mengabdi untuknya. 人之手来达成愿望，那么最 Di sini kehangatan mereka bertiga tetap masih seperti dulu, mereka tetap suka bercanda, berkelahi dan juga saling melindungi satu sama lain. 在师兄那儿，我可一把都 Ternyata Xiao Tae sudah sampai di sana, dan ia dibuat bingung dengan pintu masuk sekte tersebut, namun tiba-tiba datanglah Xing Yu yang langsung mengagetkannya dari belakang. 人下人性，他现在去。这位少侠，等一下。 Rupanya kedatangan Xiao Yi dan Xiao Tae di lembah pasir yaitu, untuk memastikan keamanan mereka semua, setelah Xiao Yi mendapatkan kabar dari Zimo jika ada penyusup yang telah masuk ke lembah pasir tersebut. 任谁都无力回天。兄，为了我的病四处奔波， Di sini Xiao Yi juga mengingatkan Sue gurunya, karena bencana mengancam dunia, dan kekuatan Sue Gu sekarang tak sekuat dulu, karena setengah kekuatannya telah ia berikan kepadanya, guna untuk menekan penyakit dingin di tubuhnya. 这才留下了如此的隐患呢。听您的决定。功力传给徒儿，身体已大不如前。担心的就是小台这丫头啊。 Dan ternyata Xiao Tae adalah putri satu-satunya Sue Gu, yang ia titipkan kepada Xiao Yi selama ini. 兄，我现在在问您，徒弟青羽的。 Sungguh sangat tidak disangka, bahwa mata-mata sekte bulan adalah Ye Huo, hal itu terbukti ketika ia mencuri peta masuk ke lembah pasir darinya. 令人生疑。这，我是护士，我不是故意的。 Disinilah perpisahan mereka dengan putra mahkota, karena dirinya telah dicari pengawal kerajaan, lantas ia harus diantarkan Xinglan untuk keluar dari lembah tersebut. 人世子恐难化险为夷。 Dan saat Xinglan dan Xingming sedang berbincang di sana, tiba-tiba datanglah segerombolan kelelawar yang langsung menyerangnya, yang itu semua tak lain ulahnya Ye Huo di sana, dan saat kelelawar tersebut hampir melukai Xingming, tiba-tiba datang Xiao Yi yang langsung menolongnya di sana. 我师父与学古老前辈乃生死之出现在此处。 Mereka mungkin bisa ia bohongi, tapi tidak untuk Xiao Yi. Begitu bertemu dengannya, Xiao Yi langsung mencurigainya dan tentunya Ye Huo panik, karena yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia bodoh yang bisa ia tipu dengan cara apapun. 发起了攻击。青兰哥哥，若非及时，不会有。 Rupanya untuk menutupi kebusukannya, di sini Ye Huo rela meracuni dirinya sendiri, hanya agar mereka tak mencurigainya terlalu dalam kepadanya. 怕无人生还。 Xiao Yi juga sudah mengingatkan Xinglan di sana, namun dengan kebodohannya ia malah lebih percaya kepada wanita yang tak jelas asal-usulnya tersebut. 是我，洪福入。
致寨子被灭，他自己说的都是捕风捉影之事。 Dan benar saja, baru diingatkan Xiao Yi kemarin, untuk mewaspadai Ye Huo, tetapi malah Xing Lan abaikan, alhasil Ye Huo kabur dari sana, dan sekarang keselamatan mereka semua sedang terancam. 有消息了，果不其然，此话轻易走脱。倘若 Belum lama kepergian mata-mata tersebut, Hualian dan para pasukannya sudah sampai di depan pintu lembah pasir, yang tentunya akan sangat mudah bagi mereka untuk memasukinya, karena peta lembah pasir tersebut sudah berada di tangannya, berkat bantuan Ye Huo sebelumnya. Karena petaka mengancam keselamatan mereka, di sini Xing Ning terpaksa harus mengambil pedang mawar merah milik ayahnya, yang ternyata selama ini dibekukan gurunya di sana. Dan inilah pertama kalinya ia melihat dan memegangnya kembali, setelah 10 tahun tak melihatnya, dan tak berada di sampingnya. Tak hanya pedang mawar darah yang disegel di sana, ternyata buku panduan pedang tersebut juga berada di sana, yang pastinya ia akan mempelajari semua jurus pedang tersebut, persis seperti apa yang ayahnya kuasai selama hidupnya. Belum sempat Xing Ning mempelajari panduan pedang tersebut, ia sudah dihadang Hualian dan para antek-anteknya di sana, dan kali ini ia harus menghadapinya sendiri, karena Xiao Yi juga dihadang Ye Huo dan para pasukan Sekte Bulan di sana. Dan terungkap bahwa Ye Huo adalah putri dari Hualian, dan nama yang kita kenal sekarang adalah nama samarannya. Pertarungan Xiao Yi dan Putri Hualian tak bisa dihindarkan, sampai Putri Hualian mengeluarkan kelelawar andalannya. Namun formasi kelelawar tersebut sangatlah mudah ia pecahkan, dan saat ia hampir dibunuh Xiao Yi di sana, beruntung Buang menyelamatkannya dan membawanya pergi. Beralih di kondisi Xing Ning, di sini ia dibuat tak berdaya, ketika ia melawan tangan kanannya iblis Hualian. Itu semua karena selama ini ia hanya diajarkan ilmu dasar oleh gurunya, sehingga di kondisi seperti ini, ia harus mengandalkan diri sendiri dan keberuntungannya. Tanpa punya rasa kemanusiaan, Hualian menebaskan pedang mawar tersebut berkali-kali ke tubuh Xing Ning, bahkan ia tak berbelas kasih sedikit pun kepadanya. Kedatangan Xing Yu dan Bai sangatlah terlambat di sana, setelah Xing Ning telah terluka parah dan tertusuk berkali-kali di hadapannya. Namun Bai menyuruh Xing Yu untuk membawanya pergi, dan ia akan menahan mereka semua seorang diri. Disinilah pertarungan para master yang sesungguhnya, dan Bai harus menghadapi Hualian dan para pasukannya di sana hanya sendirian, karena yang menyerangnya tak hanya satu orang, melainkan puluhan pasukan dan para master di sana. Betapa sedihnya Xing Yu dan Xing Ning di sana, setelah ia melihat gurunya mati berkorban tepat di hadapannya. Karena tahu apa yang Ye Huo lakukan di sana, Xing Lin benar-benar marah, dan ia langsung menarik pedangnya di sana, sampai ia berhasil menusuknya dan membawanya pergi, guna untuk jaminan atas keselamatan sektenya. Di sini Xing Yu dan Xing Ning juga harus bersembunyi, setelah ia terus diburu oleh para pasukan Sekte Bulan. Dan keadaan Xiao Yi juga terluka parah di sana, beruntung Xiao Tae dan Nancu bergegas datang membantunya.
Dan untuk menebus kesalahannya, Xinglan merelakan dirinya untuk menghadapi semua pasukan dari Sekte Bulan, berharap agar Xing Yu dan Xing Ming bisa kabur dari sana. Sungguh kejamnya Hua Lian di sana, ketika ia meledakkan lembah pasir tersebut, dan Xinglan harus mati, bahkan guguang orang kepercayaannya juga meledak bersamanya. Setelah Xing Ming bangun, ia memaksa untuk pergi dari sana dan mencari saudaranya, namun sempat Xiao Tai menghalanginya, tetapi tiba-tiba datang Xiao Yi yang langsung mengizinkannya untuk pergi, entah apa yang ada di pikirannya, yang jelas maksud dan tujuannya demi kebaikan dirinya. Ternyata akibat pertempuran kemarin, membuat Xiao Yi terluka parah, bahkan sekarang hidupnya tak lama lagi, dan jika tak menemukan penawar racun di tubuhnya secepatnya, maka Xiao Yi benar-benar tak bisa diselamatkan. Namun ada satu cara yang bisa menyelamatkannya yaitu, dengan operasi jantung dan paru-parunya, tetapi umurnya hanya bertahan selama 3 tahun mendatang. Karena itu adalah cara satu-satunya, dan Xiao Yi juga bersedia, maka orang-orang di sana tak bisa berbuat apa-apa. Betapa sedihnya mereka berdua, setelah sampai di sana, dan ia melihat seluruh rumahnya hancur berkeping-keping, dan rata dengan tanah bersama seluruh orang di sana, bahkan mereka berdua tak menemukan jasad saudaranya Xinglan di reruntuhan tersebut. Entah seberapa sedihnya mereka berdua sekarang, yang jelas apa yang telah terjadi saat ini adalah pukulan keras baginya, bahkan kejadian ini hanya menyisakan mereka berdua. Beralih di kondisi Xiao Yi di sana, yang sedang melakukan operasi, dan di sini ia harus menahan rasa yang teramat sakit di tubuhnya, sampai ia hampir tak bisa bertahan di sana, namun karena ia memiliki tekad yang kuat, operasi tersebut berjalan dengan lancar. Dan inilah Wen ibunya Xiao Yi, yang ternyata masih hidup dan ia sedang disiksa di sana, entah apa yang telah Wen lakukan kepadanya di masa lalu, yang jelas ia tak memaafkannya walaupun ia adalah saudaranya sendiri.